Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Tasli yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas semua kemudahan, atas semua taufik, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita sebagai seorang hamba, berjalan hari demi hari menuju Allah dengan ketaatan-ketaatan yang banyak insyaallah. Baik teman-teman sahabat Asli, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita di kitab Bustanul Wa'idhin karya Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Di episode sebelumnya kita membahas seputar mizan, ya, bahwa kita review sedikit bahwa di hari kiamat nanti ada satu catatan yang sangat pamungkas, bisa dikatakan pamungkas, yang padahal dia satu melawan sekian banyak catatan, 99 catatan, tapi yang lebih berat timbangannya, catatannya adalah catatan la ilaha illallah, atau yang kita pahami sebagai kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Bustanul Wa'idhin. Kita masuk ke subtema baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, fadlus sadaqah, keutamaan sedekah. Dzukira anna al-'abda idza qaddama aw quddima ila mizanihi wa ukhrijat sijillatu sayyiatihi a'zama min jibalid dunya fa idza wujidat lahu sadaqatun tayyibah tasaddaqa biha lam yurid biha illa wajha Allah ta'ala wa lam yatlub biha jazaa'an min makhluqin wala riya'in wala sum'ah wala mahmadatin wala syukr fa inna tilka as-sadaqah tuda'u fil mizan bi amril malikil khallaq faturajjih ala jami'i sayyi'atihi walau kanat sayyi'atuhum mithla waznil jibal. Disebutkan bahwa seorang hamba ketika nanti dihadapkan di mizannya, ya, kemudian dikeluarkan seluruh catatan keburukannya yang beratnya itu seperti berat gunung-gunung yang ada di dunia. Ya, jadi banyak sekali dan berat sekali catatan keburukannya. Fa idza wujidat lahu shadaqatun thayyibah. Namun ada satu catatan yang itu adalah sebuah sedekah yang ketika seorang hamba tersebut di dunia, seorang hamba tersebut tidak menginginkan apapun dari sedekah yang ia keluarkan. Dia tidak menginginkan balasan dari dunia, puji-puji dari orang-orang, terima kasih dari manusia. Tidak juga ria, tidak juga ingin didengar, dilihat orang, tidak sama sekali. Yang ia cari hanya ridha Allah Azza wa Jalla. Satu saja. Ya. Jadi nggak perlu orang berterima kasih, nggak perlu orang muji-muji dia, nggak perlu gitu. Mungkin sama seperti semangatnya generasi awal dalam umat ini, yaitu orang-orang Ansor, yang bisa dibilang mereka, apa yang mereka lakukan itu diabadikan oleh Al-Quran.
Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Orang-orang Ansar mengatakan, sesungguhnya kami memberikan makan kalian itu hanya untuk Allah, hanya mengharap ridha Allah, wajah Allah, mukanya Allah, cari muka ke Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami juga tidak butuh kalian balasan dari kalian dan bahkan terima kasih dari kalian. Jadi ya, saya begini karena ikhlas saya dari Allah. Ya. Jadi nanti ketika seorang hamba tersebut melihat catatannya seberat gunung, catatan amal buruknya seberat gunung, tapi ada satu catatan tentang sedekah yang dia semangatnya tidak ada apa, motifnya tidak ada apapun melainkan hanya mencari ridha Allah. Ya. Kemudian fa inna tilka shadaqah, kata Ibnul Jauzi, fa inna tilka shadaqah tudha'u fil mizan bi amril malikil khallaq. Kemudian sedekah tadi Allah suruh untuk, Allah perintahkan untuk ditaruh di satu neraca timbangan yang akhirnya nanti lebih berat daripada tumpukan amal buruk yang seperti beratnya gunung. Masya Allah. Mirip-mirip seperti yang mungkin pernah kita bahas di episode sebelumnya. Ya, dan lebih berat catatan sedekah seorang hamba, tapi pastikan itu ikhlas. Tidak mengharap pujian, tidak mengharap riya dari orang, disebut-sebut, wah fulan ahli sedekah, wah fulan sering bagi-bagi, wah fulan udah dah. Nggak ada motif apapun kecuali hanya mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah. Maka sedekah yang tadi itu bisa mengalahkan beratnya satu neraca timbangan yang seberat gunung dengan izin Allah. Masya Allah. Ya. Kemudian ada sebuah syair, ya jami'al mali yarju an yaduma lahu kul mastata'ta wa qaddim lil mawazini. Ya, mungkin bilang, wahai orang-orang yang mengumpulkan harta dengan harapan harta itu kekal untuknya, janganlah engkau seperti orang yang berkata ketika ajalnya telah tiba, makanlah apa yang kalian mampu dan berikanlah untuk timbangan amal kalian. Wala takun kalladzi qala idza hadarat wafatuhu thuluthu mali lil masakini. Juga jangan seperti orang yang ketika nanti sudah sakaratul maut, dia baru berpesan, sepertiga hartaku itu untuk diberikan oleh fakir miskin. Maksudnya di sini dari dua bait syair ini adalah kesadaran tentang sedekah itu harus kita bangun dan kita biasakan. Kita jangan mungkin terlalu terburu-buru untuk mencontoh generasi Ansar dalam sedekahnya. Ya, kita tahu kisah antara Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf, yang di masa awal-awal kedatangannya Abdurrahman bin Auf dari hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu, kemudian Rasul persaudarakan mereka berdua. Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, nih saya punya harta sekian, kita bagi dua, ini bagian kamu, ini bagian saya. Kemudian saya punya istri dua, kamu lihat mana yang kamu suka, nanti saya cerai, kamu tunggu masa iddahnya selesai, kamu nikahi. Itu mah level tinggi teman-teman. Itu mah level, bukan level kita. Tapi kita perlu membiasakan dari hal-hal yang kecil sedekah itu. Ada namanya sedekah subuh, ya nggak perlu banyak. Sampai saya tahu ada orang yang sedekah subuh 1.000 tiap hari, 1.000 transfer 1.000 gitu. Tapi dia rutin, ya karena itu perlu pembiasaan. Karena manusia itu punya watak susah melepaskan apa yang dia miliki, apalagi setelah ia dapatkan itu hasil kerja kerasnya, hartanya. Ya, maka perlu latihan. Baik, wa'malu ibadallah annal mizan idza nusiba lil 'abdi fa huwa min a'zamil ahwali yaumal qiyamah. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, ibadallah, bahwa ketika mizan atau timbangan itu ditegakkan untuk seorang hamba,
itu merupakan salah satu peristiwa yang paling dahsyat pada hari kiamat. Ya, jadi urusan mizan ini hati-hati teman-teman ya. Li'anna al-'abda idza nadhara ila al-mizan in khala'a fu'aduhu wa kathrat khutubuhu. Sebab ketika seorang hamba melihat timbangannya, nih mizannya, hatinya semakin gentar gitu. Wa kathrat khutubuhu, susahnya menjadi sangat-sangat banyak dan berat. Wa 'azumat kurubuhu fala tahda raw'atal 'abdi hatta yara ayathqalu mizanuhu am yakhaf. Khawatir, gelisah, sampai dia harus tahu dulu mana yang lebih berat, timbangan amal soleh atau amal toleh atau amal buruk. Hal yang sangat mengerikan mungkin. Ya, makanya kita berharap kepada Allah ya, kita bisa melihat catatan amal soleh kita yang penuh dengan kebaikan insyaallah ta'ala. Fa in thaqula mizanuhu faqad sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Setelah dia melihat amal solehnya, di mizannya kok lebih banyak amal solehnya, maka dia merasakan kebahagiaan yang tidak ada ketakutan atau kesengsaraan setelahnya. Wa in khaffa, sebaliknya, tapi kalau yang dia dapati mizannya, timbangannya malah yang kok ringan amal solehnya, maka dia telah merasakan kerugian yang nyata, khusranan mubina, walaqiya minal adzabi amran azima. Dia juga akan mendapati bertemu dengan azab, menjadi sesuatu urusan yang sangat berat baginya. Baik, kemudian teman-teman masuk ke syafaatul Rasul. Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzukira fil akhbar anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza qadimu ila al-mizan 'azumat kurubuhum. Disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka dihadapkan dengan mizannya, 'azumat kurubuhum, hati mereka, kondisi mereka, kegelisahan mereka, kesedihan mereka semakin besar. Hina udhirat lahum qaba'ihuhum wa 'uyubuhum, apalagi saat ditampilkan bagi mereka kejelekan-kejelekannya dan aib-aibnya. Wuzinat auzaruhum wa dhunubuhum, juga ditimbang dosa-dosa dan kesalahannya. Wa dhaqat hiyaluhum wa taghayyarat ahwaluhum, kondisinya berubah. Fa inda dzalika ya'tihimun nabiyyu syafi' Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kondisi yang sangat genting itu, kondisi yang sangat mencekam itu, ya, kondisi yang sangat menegangkan itu dirasakan oleh seorang hamba. Bagaimana tidak menegangkan? Catatan amal soleh yang akan diperlihatkan kepada kita. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kata Allah, barang siapa yang amal baiknya berat, maka dia akan hidup dengan hidup yang penuh dengan keridhaan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang mizannya ringan, artinya kok kebaikannya sedikit, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nauzubillah. Pasti mencekam, pasti mengerikan, pasti membuat orang-orang gelisah dengan apa yang akan dia lihat dari amal soleh dan amal buruknya. Fa inda dzalika ya'tihimun nabiyyu syafi' Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kegelisahan itu, di tengah rasa kekhawatiran itu, datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat untuk kita. Fa idza nadhara ila ummatihi qad tahayyaru 'indal mizan. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada umatnya, qad tahayyaru, mereka merasa gelisah, merasa bingung saat di mizan itu, apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Da'allaha an yuthqila mawazinuhum. Rasul meminta kepada Allah, Masya Allah,
Rasul berdoa kepada Allah, Rasul meminta kepada Allah agar Allah memberatkan timbangan kebaikan mereka, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya'muruhu Allah Ta'ala an yanzura ila mawazini ummatihi fayanzuru sallallahu alaihi wasallam ilaiha faturajjaha mawazinuhum min nadharihi wa nawwara wajhahu. Ya Allah, ya Allah. Jadi umat Nabi Muhammad itu enak banget. Rasul minta, ya Allah beratkan mizan hambamu dari umatku itu ya Allah. Kemudian Allah beratkan mizan kita, Masya Allah. Itu namanya syafaat teman-teman ya. Syafaat itu pertolongan terakhir. Kita dikatrol, dibantu naik. Saat kita sadar amalan kita nggak seberapa itu, ada Rasul SAW yang pamungkas. Dalam satu kesempatan Rasul pernah mengatakan setiap nabi itu diberikan oleh Allah satu kesempatan doa pamungkas. Ikulin nabiyyin da'wah. Setiap nabi punya doa pamungkas yang setiap nabi itu pernah memakainya semua. Adapun aku, kata Nabi kita Muhammad SAW, adapun aku simpan pamungkas itu untuk nanti aku gunakan di hari kiamat, di akhirat, sebagai syafaat untuk umatku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kecintaan Rasulullah kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Dzukira annal mizan biyadi Jibril alaihi salam wa lahu kafatani ahaduhuma bil masyriq wal ukhra bil maghrib. Disebutkan bahwa mizan itu yang megang Jibril dengan tangannya. Satu neraca adanya di timur, satu lagi neraca ada di barat. Ya, bil masyriq wal maghrib. Wa anna dzurrah wal khardala wal habba min a'mal ibad min al khair wa syarr la tudha'u fil kaffah fatamilu biha biqadratillahi ta'ala fallahu a'lam bihaqiqati dzalik. Nanti ada kesempatan, ada waktu di mana mizan itu sekecil apapun amal soleh kita ditimbang, ditaruh situ. Fala yahqiranna ahadukum hasanatan ya'maluha wa in saghurat fi 'ainihi farubbama thaqulatil mizan. Maka jangan pernah meremehkan sama sekali. Jangan sekali-kali meremehkan amal soleh kita meskipun kecil. Karena bisa jadi kecil di mata kita, tapi dia bisa memberatkan mizan kita di hari kiamat. Jadi teman-teman, Nabi juga pernah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Kalian jangan pernah meremehkan amal soleh apapun, sekecil apapun. Meskipun hanya kau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Itu amal soleh. Jangan pernah meremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Wajah yang berseri-seri, ketemu teman, Masya Allah, kaifal hal, gimana kabar. Itu aja udah amal soleh. Jangan pernah kita remehin itu. Ya. Kemudian li'anna dzanba wala yahqiranna ahadakum sayyi'atan ya'maluha wa in saghurat farubbama khaffatil mizan. Juga khaffafatil mizan. Kalian juga jangan pernah meremehkan keburukan sekecil apapun. Karena bisa jadi kecil-kecil ini bisa meringankan amal soleh kalian. Artinya yang amal soleh sedikit gitu ya. Saking dia bisa berat. Li'anna dzanba as-saghir fi 'ainin muhtaqirah ya'tihi yaumal qiyamah huwa fil mizani a'dham minal jibadir rawasi. Karena bisa jadi dosa yang kecil dipandang oleh seseorang yang berbuatnya itu nanti di hari kiamat bahkan bisa seberat gunung yang sangat kokoh dan perkasa itu. Ya makanya teman-teman, jangan pernah menganggap remeh dosa atau kebaikan kita. Yang kecil maupun yang besar, baik dosa maupun kebaikan atau ketaatan. Maka teman-teman jangan pernah meremehkan dosa kita yang kecil. Sebagaimana kita jangan pernah meremehkan kebaikan kita yang kecil. Karena sesuatu yang kecil di mata kita bisa jadi dia berat di sisi Allah, berat di sisi
Allah nanti di hari kiamat, di akhirat, terlebih di mizan kita masing-masing. Maka dari itu teman-teman, mari kita berdoa kepada Allah juga, meminta agar kita selalu diberikan petunjuk untuk beramal soleh, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku dalam apapun, termasuk dalam terus berzikir kepadamu, mengingatmu. Wa ala syukrika, juga tolong aku dalam aku bisa mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, juga dalam urusan kebaikan atau bagusnya ibadahku kepadamu ya Allah. Mungkin itu teman-teman, semoga Allah berikan kita kemudahan demi kemudahan dalam beramal soleh yang nantinya akan memberatkan mizan kita, mizan amal soleh kita di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.